Pak Hari, bagaimana bisa percaya kalau belum tampaknya sudah enggan? Nah, ini perlu komunikasi yang baik. Tadi kan disampaikan kalau itu mekanisme pemeriksaan. Tadi kan kita ceritakan mekanisme pemeriksaan seperti itu. Tetapi kalau ini masih sifatnya komunikasi, misalnya ini kami baru pengen mendengarkan dulu, tidak dalam bentuk berita acara, mungkin lain. Mungkin yang dimaksud tadi saya katakan normatif dengan mengundang, misalnya begitu. Dengan mengundang, nah ini konotasi yang menerima surat undangan itu atau panggilan itu loh, ini kok tidak diserahkan ke kami, kira-kira gitu. Jadi menurut saya hanya miskomunikasi saja yang nanti bisa dibangun dengan baik, dan ada memang beberapa yang Komisi Kejaksaan meminta katakanlah informasi awal gitu kira-kira. Ya. Ini terlihat resisten yang dibungkus dengan miskomunikasi. Itu sebenarnya yang terlihat ya. Jadi sebenarnya nggak salah bagi Kejaksaan Agung untuk membuka lebar kepada Komisi Kejaksaan, silahkan masuk, silahkan panggil jaksa kami, periksa jaksa kami kooperatif. Jadi tidak berdalih ada MOU lah, ada A, ada B, ada C, itu kan terlihat resisten. Jadi tidak tepat juga kalau dikatakan. Bagaimana Pak? Kenapa? Adakah kekhawatiran karena ada kesan berusaha melokalisir kasus ini? Sebutlah ketika misalnya nama Jaksa Agung yang disebut-sebut begitu. Apa sikap resmi Kejaksaan Agung ketika nama pimpinan tertingginya disebut-sebut terlibat dalam kasus ini, Pak? Ya, tentu sebelum mengarah ke sana tadi yang disampaikan, kami selalu melihat aturan ya, aturannya yang ada seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua Komjak bahwa ini belum melakukan BAP, belum melakukan pemeriksaan, tetapi masih mau klarifikasi dulu. Nah, tentu ketika sudah mengundang, memanggil, pemahaman terhadap institusi kejaksaan mungkin dianggap sudah loh, ini kan ada aturannya, kira-kira begitu. Maka kami kejaksaan selalu kembali ke aturan itu. Kesan resistensi tadi Anda tidak? Mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan enggak. Berarti kami boleh juga, besok? Nah itu tadi tergantung pimpinan, dalam arti Pak Barita Simanjuntak untuk berkomunikasi. Jadi semua menutup diri Mbak Nana. Ada menutup diri tentang Komisi Kejaksaan, tidak pernah mengundang KPK untuk melakukan gelar perkara. Jadi clear sekali Kejaksaan Agung ingin melokalisir kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Belum yang lebih tinggi lagi, pengaduan saya kan pejabat tinggi, saya sebut aja Pak Jan Maringka itu pernah menghubungi Joko Chandra. Dia dapat nomor handphonenya Joko Chandra dari seseorang. Seseorang itu dari siapa? Ini bisa mengkait kemudian dengan dugaan pertemuan Pinangki dengan Joko Chandra. Dan itu pun juga belum ada tindak lanjut. Ini perlu saya tagih itu kan. Dan kalau tadi berkaitan dengan normatif, sekarang saya uji ini. Apakah kemudian ketika koordinasi dilakukan akan diberikan ruang Komisi Kejaksaan untuk mendengar keterangannya pada Pak Jan Maringka, mantan Jam Intel terkait dengan komunikasi dengan Joko Chandra. Apakah akan ada rencana memeriksa internal kejaksaan sendiri? Apakah misalnya akan memeriksa Jaksa Agungnya sendiri karena namanya disebut-sebut, akan memeriksa mantan Jam Intel, Jan Maringka karena namanya disebut-sebut? Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sudah ada penyidikan terhadap Jaksa PSM. Tentu penyidikan akan lebih kuat. Apakah diperoleh dari keterangan para saksi ataupun tersangka untuk mengait ke masalah itu. Oleh karena itu, ini sudah cukup kuat, sudah dilakukan penyidikan. Saya kira itu lebih dipertajam. Tapi apakah Pak Hari selaku Kapus Penkum Kejaksaan Agung pernah mendengar dari Jaksa Agung untuk membuka pintu kepada KPK untuk terlibat dalam menangani kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari? Iya. Ya, seperti halnya yang tadi disampaikan Pak Mahfud MD. Seperti yang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Bagaimana Pak Hari? Sebelum kita tutup. Menurut kami itu ada namanya Korsub. Saya pikir semua terbuka. Semua terbuka. Dan mudah-mudahan ke depan juga seperti itu harapan kita. Nana sebagai sama-sama barangkali santrinya Gus Bahaudin Nur Salim Rembang, ini saya kembalikan ke spiritual. Jadi kebakaran itu bisa jadi tanda kutip karena doa kita ini hanya berdoa memohon keselamatan, tapi tindakan-tindakan kita bukan bagian dari doa. Bukan bagian dari menjalankan tugas ini, bukan bagian dari doa. Artinya apa kalau doa? Berarti tulus melakukan tugasnya, tulus keterbukaan, tulus untuk kebaikan dan kebaikan negeri ini juga. Sebagai menwa saya yang merah putih, saya melakukan ini sebagai sumbangsih saya kepada negara ini untuk tidak runtuh, Pak. Jadi inilah Kejaksaan Agung nampaknya doanya itu hanya doa memohon keselamatan, tapi tidak disertai dengan doa-doa yang melakukan tugas dengan tulus, dengan kebaikan, tidak ada selingkuh arti luas, arti sempit itu. Sehingga CCTV itu khawatir saya dibakar atau terbakar karena ada selingkuh baik arti luas maupun arti sempit. Demikian. Dan itulah sampai ada Pablo Escobar Indonesia, Mbak Nana, karena Pablo Escobar itu pernah membakar gedung negara. Jangan sampai itu yang ada di Indonesia hari ini. Baik, kita akan tunggu bagaimana langkah Kejaksaan. Kejaksaan Agung meminta
memaksa publik untuk percaya, tapi sebelum kita percaya kita harus melihat bukti-bukti keseriusan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Itu yang akan kita tunggu. Mohon maaf Pak Barita, waktunya sudah habis. Kita juga akan mendorong supaya Komisi Kejaksaan bisa dapat akses untuk memeriksa, karena sekali lagi ini komisi independen yang perlu untuk mewakili publik menjawab berbagai spekulasi yang ada. Selamat bekerja Pak Barita, kita akan dorong terus supaya Komisi Kejaksaan terus. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan Mata Najwa malam ini. Selamat malam teman-teman, sampai jumpa. Prasangka dan skeptisisme tak pernah datang tiba-tiba, agregat dari berbagai perkara dalam waktu yang lama. Sejarah menyimpan banyak catatan beragam kejadian, kuatnya rekam jejak yang sangat sulit untuk dihapuskan. Tentang kasus-kasus besar yang mangkrak begitu lama, tentang berkas-berkas yang sering raib begitu saja. Kita mencemaskan penegakan hukum sudah sejak lama, malah gedung penegak hukumnya musnah tanpa aba-aba. Tanpa kebakaran pun kita punya sekudang tanya yang seringkali tidak pernah ada jawabannya. Jangan sampai aset negara hangus tanpa penjelasan, kita menunggu penyelidikan yang mesti transparan. Inilah kotak Pandora yang tidak pernah diinginkan. Musibah malah memicu munculnya banyak penilaian. Indonesia syarat dengan kisah-kisah kabur tak berujung, berakhir menjadi pusaran gunjing yang terus berdengung. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku, rindu terpendamku, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu, menghalau awan mendung, kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekakan harapan, menepis kabut gelap, niatkan kunjung terkepal, bekik menebal, terjadi